Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kori Ayu Nur Fatmawati. Saya Hasman Zafiri Muhammad. Saya Seni Nugrawati Utami. Saya Aisyah Lutfal Husna. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan video tentang konstitusi. Untuk lebih lengkapnya silakan simak video berikut ini. Baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang konstitusi. Ada beberapa pembahasan. Yang pertama, konsep dasar konstitusi. Yang kedua, sejarah lahir dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Yang ketiga, amandemen konstitusi dan lembaga negara pasca amandemen UUD 1945. Dan yang keempat, tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Untuk itu, langsung saja kita simak video berikut ini. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, pengertian konstitusi. Istilah konstitusi pertama kali dikenal di negara Perancis, yaitu berasal dari bahasa Perancis constituer yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Menurut C.F. Strong, konstitusi merupakan kumpulan asas yang didasarkan pada kekuatan pemerintah, hak-hak yang diperintah, serta hubungan-hubungan antara keduanya yang diatur. Para sarjana dan ilmuwan hukum tata negara ada yang berpendapat bahwa konstitusi itu sama dengan undang-undang dasar, dan ada pula yang berpendapat konstitusi tidak sama dengan undang-undang dasar. Istilah konstitusi merupakan sesuatu yang lebih luas sebenarnya, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Klasifikasi konstitusi. Adapun pembagian konstitusi dibagi berdasarkan pola-pola tertentu, yaitu yang pertama, berdasarkan bentuk konstitusi itu sendiri, yang dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis ialah konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Konstitusi tidak tertulis ialah suatu konstitusi yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen formal, seperti konstitusi yang berlaku di Inggris, Israel, dan New Zealand. Yang kedua, berdasarkan sifat konstitusi. Ada dua pembagian, yaitu konstitusi lentur atau fleksibel, yang kedua konstitusi kaku atau rigid. Adapun ciri-ciri khusus dari konstitusi fleksibel ialah elastis, diumumkan dan diubah dengan cara yang sama dengan undang-undang. Berbeda dengan ciri-ciri pokok dari konstitusi rigid, yang meliputi mempunyai kedudukan dengan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain dan hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa atau dengan persyaratan yang berat. Yang ketiga, berdasarkan nilai kedudukan hukum konstitusi. Ada dua pembagian. Yang pertama, konstitusi derajat tinggi dari legislatif. Maksudnya yaitu apabila dilihat dari jenisnya berada di atas peraturan perundang-undangan dan juga syarat-syarat untuk mengubahnya berbeda, dalam arti lebih berat dibandingkan dengan yang lainnya. Yang kedua, konstitusi derajat rendah dari legislatif. Maksudnya adalah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi yang berderajat tinggi. Persyaratan yang diperlukan untuk mengubah konstitusi ini sama dengan persyaratan yang dipakai untuk mengubah peraturan perundang-undangan lain. Contohnya adalah undang-undang. Yang keempat, pembagian konstitusi berdasarkan bentuk negara. Yang pertama, konstitusi serikat, dan yang kedua, konstitusi kesatuan. Klasifikasi konstitusi serikat dan kesatuan ini berkaitan erat dengan bentuk suatu negara. Artinya, jika bentuk negara itu serikat, maka dapat sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian. Dalam negara kesatuan, pembagian kekuasaan tersebut tidak dijumpai karena seluruh kekuasaannya tersentralkan di pemerintah pusat. Yang kelima, berdasarkan sistem pemerintahan negaranya. Yang pertama, konstitusi sistem pemerintahan presidensial. Konstitusi ini memiliki ciri pada presiden yang tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif.
Yang kedua, konstitusi sistem pemerintahan parlementer. Untuk konstitusi ini memiliki ciri pada Perdana Menteri yang bertanggung jawab pada parlemen. Nilai-nilai konstitusi. Yang pertama, ada nilai normatif value atau nilai normatif. Suatu konstitusi dikatakan memiliki nilai normatif apabila konstitusi tersebut resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum legal, tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Yang kedua, nominal value atau nilai nominal. Konstitusi dikatakan memiliki nilai nominal apabila konstitusi tersebut secara hukum jelas berlaku dan memiliki daya berlaku, namun dalam prakteknya tidak memiliki kenyataan eksistensi. Yang ketiga, semantical value atau nilai semantik. Suatu konstitusi disebut konstitusi yang memiliki nilai semantik jika norma-norma yang terkandung di dalamnya secara hukum tetap berlaku, namun dalam kenyataannya adalah sekedar untuk memberikan bentuk untuk melaksanakan kekuasaan politik semata. Sehingga banyak kalangan yang memiliki nilai bahwa konstitusi ini hanyalah jargon atau semboyan pembenaran sebagai alat pelanggengan kekuasaan saja. Kemudian sifat-sifat konstitusi. Ada beberapa pembagian. Yang pertama, konstitusi luas. Artinya, tidak boleh terlalu keras dan tidak boleh terlalu kaku. Yang kedua, konstitusi tegas. Artinya, harus kokoh kuat, tahan untuk selama-lamanya atau setidaknya untuk waktu yang cukup lama. Yang ketiga, konstitusi realistis. Berarti berdasarkan keadaan dan kenyataan yang ada. Yang keempat, konstitusi idealistis. Yang kelima, konstitusi konservatif. Dalam arti harus dapat mempertahankan nilai-nilai yang tinggi pada unsur-unsur fundamental. Yang keenam, konstitusi progresif, yaitu harus memiliki daya penyesuaian pada perkembangan masyarakat. Sejarah lahir dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Konstitusi di Indonesia lahir diawali dari adanya janji dari kolonialisme Jepang yang menyatakan akan memerdekakan Indonesia. Dan dalam upaya memenuhi janji tersebut, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang setelah pembentukannya BPUPKI itu tidak hanya melakukan usaha-usaha untuk mempersiapkan kemerdekaan, tetapi juga mempersiapkan rancangan Undang-Undang Dasar sebagai dasar untuk mendirikan negara Indonesia merdeka. Kemudian BPUPKI membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Supomo yang akhirnya berhasil merancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 dan juga disahkan pada tanggal 16 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Kemudian perkembangan konstitusi di Indonesia setelah itu mengalami beberapa kali perubahan. Nah, berikut tahapan perkembangannya. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada masa ini, undang-undang yang telah disahkan oleh BPUPKI kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan dalam undang-undang tersebut dituliskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan MPR melaksanakan tugas sebagai lembaga tertinggi negara. Selain itu, ada beberapa lembaga lain yang ada di bawah MPR, yaitu Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung atau MA. Namun dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya karena Indonesia masih disibukkan oleh perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Selain itu, Bung Karno juga berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar tersebut merupakan Undang-Undang Dasar kilat yang memang harus diganti dengan yang baru apabila memang keadaan sudah memungkinkan dan negara Indonesia sudah merdeka. Yang kedua yaitu periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini, Belanda kembali berkeinginan untuk berkuasa di Indonesia. Belanda pun melakukan agresi militer sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1947 dan 1948. Akhirnya disepakatilah untuk mengadakan konferensi meja bundar atau KMB yang intinya adalah untuk mendirikan negara Republik Indonesia Serikat atau RIS, dan kemudian berubahlah konstitusi negara Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar RIS. Akan tetapi,
pendirian negara Republik Indonesia Serikat tersebut tidak berlangsung lama karena tidak sesuai dengan jiwa proklamasi yang menghendaki adanya negara kesatuan, dan beberapa negara bagian pun akhirnya meleburkan diri lagi dengan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dengan berakhirnya konstitusi RIS, kemudian pemerintah menggantinya dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang dimana bentuk negara yang diinginkan dalam undang-undang tersebut adalah negara kesatuan dan pemerintahannya adalah republik yang dengan pemegang kedaulatan rakyat adalah presiden bersama dengan DPR. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem parlementer sehingga demokrasi pada periode ini disebut dengan demokrasi liberal, dan banyak kabinet yang sering jatuh bangun dikarenakan partai politik yang lebih mementingkan kepentingannya sendiri, sehingga sistem ini dianggap tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Sampai akhirnya keluarlah dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan adanya pembubaran konstituante, diperlakukan lagi Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pembentukan MPRS dan DPAS. Yang keempat yaitu periode 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999. Berdasarkan dekret Presiden 5 Juli 1959, maka berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan begitu, sistem ketatanegaraan Indonesia berubah menjadi sistem presidensial seperti awal berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, akan tetapi mayoritas anggota konstituante berpendirian jika Undang-Undang Dasar 1945 tetap diperlakukan, maka harus dilakukan amandemen untuk menutupi kekurangannya. Faktanya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 belum dilaksanakan sepenuhnya sampai dengan tahun 1996. Nah, akibat dari peristiwa tersebut maka banyak terjadi penyimpangan, dan peristiwa yang paling membekas dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia adalah peristiwa Gerakan 30 September 1996 yang ingin merebut kekuasaan tertinggi yang berada di tangan Soekarno, yang pada akhirnya dapat ditumbangkan oleh Legend Soeharto. Kemudian terjadilah estafet kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto. Nah, pada masa itu, pada kepemimpinan Soeharto, sistem ketatanegaraan sudah dibenahi berdasarkan konstitusi. Pemilihan umum pun berjalan dengan lancar. Akan tetapi, kekuasaan eksekutif dijalankan dengan otoriter dengan alasan akan terciptanya stabilitas nasional dan kelancaran pembangunan ekonomi. Selain itu, warga negara tidak diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme pun merajalela. Akibatnya, pada tahun 1998 ada mobilisasi mahasiswa yang mengadakan demonstrasi besar-besaran dengan menuntut reformasi dan mendesak Soeharto untuk turun dari kekuasaannya. Kemudian yang kelima, periode 19 Oktober 1999 sampai 10 Agustus 2002. Periode ini merupakan masa reformasi yang membawa perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum dari perubahan terhadap undang-undang tersebut sudah ada dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Yang perubahan tersebut akan dilakukan oleh MPR disesuaikan dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sehingga berjalan dengan baik. MPR menetapkan 5 kesepakatan dalam rangka perubahan undang-undang, yaitu yang pertama, sepakat untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan bentuk NKRI, mempertegas sistem presidensial, meniadakan penjelasan Undang-Undang 1945, dan perubahan dilakukan secara adendum. Pada periode ini, amandemen dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, kemudian pada tahun 2000, 2001, dan yang terakhir adalah pada tahun 2002. Di Indonesia sendiri telah terjadi beberapa fase proses perubahan Undang-Undang Dasar, yakni dapat ditinjau dari segi sejarah perubahan konstitusi di Indonesia dan juga dapat ditinjau dari segi perubahan konstitusi di Indonesia melalui amandemen. Ada beberapa alasan mengapa Undang-Undang Dasar 1945 perlu disempurnakan dalam rangka reformasi. Yang pertama adalah alasan historis, yang kedua alasan filosofis, yang ketiga adalah alasan teoritis,
dan yang keempat alasan yuridis, dan yang terakhir adalah alasan praktis politis. Adapun penjelasannya teman-teman bisa membaca kepada makalah yang sudah saya berikan. Proses perubahan konstitusi dalam sejarah Indonesia. Yang pertama, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian berubah menjadi Konstitusi RIS pada tahun 1949, kemudian menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara UUDS 1950, dan kemudian kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai penjelasan lebih lengkapnya, teman-teman bisa membaca di makalah yang sudah kami berikan. Kemudian yang selanjutnya mengenai Lembaga Tinggi Negara pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, yang mana di situ teman-teman semuanya tugas BPK kurang lebihnya adalah mengaudit keuangan di negara Republik Indonesia. Kemudian jajaran yang selanjutnya ada lembaga legislatif, yaitu ada MPR, yang mana MPR itu sendiri anggotanya adalah anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian di situ ada eksekutif, yaitu presiden, wakil presiden, dan bersama menteri. Dilanjutkan dengan lembaga yudikatif, yaitu ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Tata urutan perundang-undangan Indonesia. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Konsep hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan. Dan yang keempat, adanya peradilan administrasi. Di awal tahun 1966, melalui ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1996 lampiran 2, disebutkan bahwa hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Dan yang kelima, keputusan presiden. Selanjutnya, berdasarkan ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000, tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, TAP MPR. Yang ketiga, undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang kelima, peraturan pemerintah. Yang keenam, keputusan presiden. Dan yang ketujuh, peraturan daerah. Dengan dibentuknya tata urutan perundang-undangan, maka segala peraturan dalam hierarki yang bertentangan dengan peraturan di atasnya tidak bisa dilaksanakan dan batal demi hukum. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diubah sebanyak 4 kali, namun masih mengandung permasalahan yuridis di dalamnya. Permasalahan yang paling sering terjadi berkaitan dengan tumpang tindihnya aturan-aturan yang ada. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman hierarki perundang-undangan yang dianggap dapat mengatasi masalah dalam undang-undang sebelumnya, namun juga mengalami masalah yang sama. Beberapa problematika yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berkaitan dengan dikembalikannya kedudukan ketetapan MPR, tidak tegasnya kedudukan peraturan menteri, kedudukan peraturan lembaga negara dan peraturan desa,
serta materi muatan peraturan presiden yang dianggap sama dengan peraturan pemerintah. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki politik hukum masing-masing sesuai dengan rezim pemerintahan pada saat itu. Di dalam ilmu perundang-undangan dikenal adanya teori hierarki. Teori hierarki merupakan teori yang menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat seperti anak tangga. Hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut disebut sebagai hubungan super dan subordinasi dalam konteks spasial. Di Indonesia, rantai norma hukum ini diaktualisasikan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh, peraturan daerah, kabupaten atau kota. Tata urutan atau hierarki atau tingkatan dalam tata hukum peraturan perundang-undangan adalah: yang pertama, peraturan hukum atasan merupakan dasar hukum pembentukan peraturan hukum bawahan. Yang kedua, peraturan hukum bawahan merupakan pelaksanaan peraturan hukum atasan. Oleh karena itu, kedudukannya lebih rendah dan materi muatannya tidak boleh bertentangan. Dan yang terakhir, manakala terdapat dua peraturan perundang-undangan dengan materi muatan mengatur materi sama dan dengan kedudukan sama, maka berlaku peraturan perundang-undangan baru.